Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka ucapan yang selayaknya kita ucapkan adalah marhaban ya Ramadan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata marhaban diartikan sebagai kata seru untuk menyambut atau menghormati tamu, yang berarti selamat datang. Ia sama dengan ahlan wa sahlan yang juga dalam kamus tersebut diartikan selamat datang. Walaupun keduanya berarti selamat datang, sugeng rawuh, wilujeng sumping, welcome, tetapi penggunaannya antara marhaban dengan ahlan wa sahlan jauh berbeda. Para ulama tidak menggunakan ahlan wa sahlan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, melainkan marhaban ya Ramadan. Ahlan terambil dari kata ahl yang berarti keluarga, sedangkan sahlan berasal dari kata sahlun yang berarti mudah, juga berarti dataran rendah karena mudah dilalui, tidak seperti jalan mendaki. Ahlan wa sahlan adalah ungkapan selamat datang yang di celahnya terdapat kalimat tersirat, yaitu Anda berada di tengah keluarga dan melangkahkan kaki di dataran rendah yang mudah.
Sedangkan marhaban terambil dari kata rohbun yang berarti luas atau lapang. Sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu disambut dan diterima dengan dada lapang, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruang yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Dari akar kata yang sama dengan marhaban terbentuk kata rohbat yang antara lain berarti ruangan luas untuk kendaraan untuk memperoleh perbaikan atau kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanan. Marhaban ya Ramadan berarti selamat datang Ramadan, mengandung arti bahwa kita menyambut bulan Ramadan dengan lapang dada, penuh kegembiraan, tidak dengan menggerutu dan menganggap kehadirannya mengganggu ketenangan atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadan kita ucapkan untuk bulan suci itu karena kita mengharap agar jiwa raga kita diasah dan diasuh guna melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gunung yang tinggi yang harus ditelusuri guna menemuinya, itulah nafsu. Di gunung itu ada lereng yang curam, belukar yang lebat, bahkan banyak perampok yang mengancam, serta iblis yang merayu agar perjalanan tidak dilanjutkan. Bertambah tinggi gunung didaki, bertambah hebat ancaman dan rayuan, semakin curam dan ganas pula perjalanan. Tetapi bila tekad tetap membaca, sebentar lagi akan tampak cahaya benderang dan saat itu akan tampak dengan jelas rambu-rambu jalan, tampak tempat-tempat indah untuk berteduh serta telaga-telaga jernih untuk melepaskan dahaga. Dan bila perjalanan dilanjutkan, akan ditemukan kendaraan Ar-Rahman untuk mengatur sang musafir bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih perjalanan itu dilukiskan dalam buku Madaris As-Shalihin. Tentu kita perlu mempersiapkan bekal guna menelusuri jalan itu. Tahukah Anda apakah bekal itu? Benih-benih kebajikan yang harus kita tabur di lahan jiwa kita. Tekad yang membaja untuk memerangi nafsu agar kita mampu menghidupkan malam Ramadan dengan salat dan tadarus, serta siangnya dengan ibadah kepada Allah melalui pengabdian untuk agama, bangsa, dan negara. Semoga kita berhasil, dan untuk itu mari kita buka lembaran Al-Quran untuk mempelajari bagaimana tuntunan puasa. Puasa menurut Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata syam sebanyak 8 kali. Kesemuanya dalam arti puasa menurut pengertian hukum syariat. Sekali Al-Quran juga menggunakan kata saum, tetapi maknanya adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Sesungguhnya aku bernazar puasa sauman, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 26.
Demikian ucapan Maryam alaihissalam yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya Isa alaihissalam. Kata ini juga terdapat masing-masing sekali dalam bentuk perintah berpuasa di bulan Ramadan, sekali dalam bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa berpuasa adalah baik untuk kamu, dan sekali menunjuk kepada pelaku-pelaku puasa pria dan wanita, yaitu as-shaimina was-shaimah. Kata-kata yang beraneka ragam bentuk itu kesemuanya terambil dari akar kata yang sama, yaitu sowama, yang dari segi bahasa maknanya berkisar pada menahan dan berhenti atau tidak bergerak. Kuda yang berhenti berjalan dinamakan faras shaim. Manusia yang berupaya menahan diri dari suatu aktivitas, apapun aktivitas itu, dinamakan saum atau berpuasa. Pengertian kebahasaan ini dipersempit maknanya oleh hukum syariat, sehingga siam hanya digunakan untuk menahan diri dari makan, minum, dan upaya mengeluarkan sperma dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kaum Sufi merujuk ke hakikat dan tujuan puasa, menambahkan kegiatan yang harus dibatasi selama melakukan puasa. Ia mencakup pembatasan atas seluruh anggota tubuh, bahkan hati dan pikiran, dari melakukan segala macam dosa. Betapapun siam atau saum bagi manusia pada hakikatnya adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu pula puasa dibersamakan dengan sikap sabar, baik dari segi pengertian bahasa. Keduanya berarti menahan diri maupun esensi kesabaran dan puasa. Hadis qudsi yang menyatakan antara lain bahwa puasa untukku dan aku yang memberinya ganjaran, dipersamakan oleh banyak ulama dengan firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang sabar yang dimaksud di sini adalah orang yang berpuasa. Ada beberapa macam puasa dalam pengertian syariat atau hukum sebagaimana disinggung di atas. 1. Puasa wajib sebulan Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat akibat pelanggaran atau semacamnya. Yang ketiga, puasa sunnah. Puasa Ramadan. Uraian Al-Quran tentang puasa Ramadan ditemukan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183, 184, 185, dan 187. Ini berarti bahwa puasa Ramadan baru diwajibkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Karena ulama Al-Quran sepakat bahwa surat Al-Baqarah turun di Madinah sesudah Nabi hijrah. Para sejarawan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 Sa'ban tahun kedua hijrah. Apakah kewajiban itu langsung ditetapkan oleh Al-Quran selama sebulan penuh ataukah bertahap? Kalau melihat sikap Al-Quran yang seringkali melakukan penahapan dalam perintah-perintahnya, maka agaknya kewajiban berpuasa pun dapat dikatakan
demikian. Ayat 184 yang menyatakan ayyamam ma'dudah, beberapa hari tertentu, dipahami oleh sementara ulama sebagai 3 hari dalam sebulan yang merupakan tahap awal dari kewajiban berpuasa. Hari-hari tersebut kemudian diperpanjang dengan turunnya ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa selama bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pemahaman semacam ini menjadikan ayat-ayat puasa Ramadan terputus-putus, tidak menjadi satu kesatuan. Merujuk kepada ketiga ayat puasa Ramadan sebagai satu kesatuan, kita lebih cenderung mendukung pendapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran mewajibkannya tanpa pentahapan. Memang tidak mustahil bahwa Nabi dan sahabatnya telah melakukan puasa sunnah sebelumnya, namun itu bukan kewajiban dari Al-Quran. Apalagi tidak ditemukan satu ayat pun yang berbicara tentang puasa sunnah tertentu. Uraian Al-Quran tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dimulai dengan satu pendahuluan yang mendorong umat Islam untuk melaksanakannya dengan baik tanpa sedikit kekesalan pun. Perhatikan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Ia dimulai dengan panggilan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Di sini tidak dijelaskan siapa yang mewajibkan. Belum juga dijelaskan berapa kewajiban puasa itu. Tetapi terlebih dahulu dikemukakan bahwa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Jika demikian, maka wajar pula jika umat Islam melaksanakannya. Apalagi tujuan puasa tersebut adalah untuk kepentingan yang berpuasa sendiri, yakni la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa terhindar dari siksa. Kemudian Al-Quran dalam surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa kewajiban itu bukannya sepanjang tahun, tetapi hanya beberapa hari tertentu. 184 ayyamam ma'dudah, beberapa hari tertentu. Itu pun hanya diwajibkan bagi yang berada di kampung halaman tempat tinggalnya dan dalam keadaan sehat, sehingga barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa dan menghitung beberapa hari ia tidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain. Sedang yang merasa sangat berat berpuasa, maka sebagai gantinya dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Penjelasan di atas ditutup dengan pernyataan bahwa berpuasa adalah baik. Wa antasumu khairul lakum. Setelah itu disusul dengan penjelasan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Dan dari sini datang
perintahnya untuk berpuasa pada bulan tersebut, tetapi kembali diingatkan bahwa orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, dengan memberikan penegasan mengenai peraturan berpuasa sebagaimana disebut sebelumnya. Ayat tentang kewajiban puasa Ramadan ditutup dengan Allah menghendaki kemudahan untuk kamu, bukan kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lalu diakhiri dengan perintah bertakbir dan bersyukur. Ayat 186 tidak berbicara tentang puasa, tetapi tentang doa. Penempatan uraian tentang doa atau penyisipannya dalam uraian Al-Quran tentang puasa tentu mempunyai rahasia tersendiri. Agaknya ia mengisyaratkan bahwa berdoa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Dan karena itu ayat tersebut menegaskan bahwa Allah dekat kepada hamba-hambanya dan menerima doa siapa yang berdoa. Selanjutnya ayat 187 antara lain menyangkut izin melakukan hubungan seks di malam Ramadan. Di samping penjelasan tentang lamanya puasa yang harus dikerjakan, yakni dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, banyak informasi dan tuntunan yang dapat ditarik dari ayat-ayat di atas berkaitan dengan hukum maupun tujuan puasa. Demikian kajian tentang puasa pada bagian ke-1 ini. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.